Shalom aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Saya akan membalas WA dari Pak Wijanarko ya. Wijanarko di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pak Wijanarko ini terganggu. Ada pendeta yang membuat pengajaran bagaimana menafsir Alkitab. Emangnya Alkitab boleh ditafsir, Pak Pendeta? Bukankah Pak Pendeta HTD selalu mengatakan 0% tafsir, full Alkitab 0% tafsir. Lalu ada pendeta yang spesial mengajarkan cara menafsir Alkitab. Itu gimana, Pak? Ya judulnya gini aja ya Pak Wijanarko, dilarang menafsir Alkitab ya. Para pendeta dilarang menafsir Alkitab kecuali Anda masuk golongan pendeta ora waras, pendeta edan. Wong edan ki bebas. Jadi Anda bebas menafsir Alkitab kalau Anda masuk golongan pendeta edan. Alkitab tidak boleh ditafsir. Yang benar, Pak. Lah terus selama ini kalau kita memahami Alkitab bagaimana? Tidak boleh tafsir. Caranya bagaimana? Link ini dibuka pikiran oleh Yesus Allah. Lalu Yesus membuka, link ayatnya ke sana, linknya ke sana, linknya ke sana. Pendeta kenapa sering menafsir Alkitab? Karena miskin link. Linknya mampet, nggak punya link. Karena nggak punya link jadi dia menafsir. Ntar ya, ngopi bentar. Saudara-saudara, saya harus ngopi. Kalau nggak ngopi lemes. Udah usiaku 57 sekarang ya. Jadi banyak pendeta miskin link, nggak punya link. Jadi bingung dia. Akhirnya apa? Menafsir. Lalu pendeta ini mengajarkan cara menafsir Alkitab. Saya tegaskan, dilarang menafsir Alkitab. 2 Petrus 1 ayat 20. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kenapa disebut nubuat-nubuat? Kalau yang tulisan biasa-biasa mudah dipahami, ya. Ya, tetapi yang nubuat itu sesuatu yang masa depan ya, atau sesuatu yang belum terjadi sekarang ya, dinubuatkan, atau bahasa lebih mudah dimengerti, ramalan-ramalan ke depan, ya toh. Itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah. Jadi tidak boleh menafsir. Ya, tetapi dihasilkan oleh dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi tidak boleh Anda menafsirkan Alkitab, tidak boleh. Tetapi yang benar adalah Anda diberi dorongan Roh Kudus, ya. Dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah, ya. Jadi apakah Roh Kudus itu Allah? Betul, Efesus 4 ayat 30. Saya ulang, tidak boleh menafsir Alkitab. Ya kalau Alkitab yang mudah dimengerti ya tidak usah ditafsir. Jadi yang ditafsir itu apa? Yang ditafsir adalah nubuat-nubuat ya. Nubuat-nubuat itu tidak boleh ditafsir. Sederhana, ini sederhana. Yang nubuat yang tidak boleh ditafsir. Matius 26 ayat 64. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anda terus mau tafsir nggak? Berarti Yesus nanti duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah. Benar nggak seperti itu? Anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah. Ini kan nubuat.
Ya, Yesus ngomong belum terjadi, sekarang sih sudah terjadi. Tapi waktu Yesus ngomong kan belum terjadi. Lalu Anda membaca ayat itu, Anda tidak boleh menafsir. Berarti di surga ada dua, Yesus di sebelah kanan, Allah di sebelah kiri. Itu namanya menafsir. Jadi gimana? Cari link ayat. Ada link ayatnya, perhatikan. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kita cari link ayat dong. Anak manusia siapa? Yesus. Yang maha kuasa siapa? Allah. Cari link. Wahyu 1 ayat 8. Yesus ngomong, aku yang maha kuasa. Loh. Yesus bilang anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri. Betul, itu yang disebut link ayat Alkitab. Lalu link lagi, Wahyu 4 ayat 8. Yang duduk di tahta itu ternyata Tuhan Allah, Alfa Omega, yang maha kuasa. Siapa yang duduk di tahta surga? Yesus. Loh, Yesus bilang anak manusia aku nanti duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa aku sendiri. Betul. Nggak taunya yang duduk di surga aku sendiri. Betul. Nggak taunya Allah itu aku sendiri. Betul. Wahyu 21 ayat 7. Yesus bilang aku Allah. Itu yang namanya nubuatan tidak boleh ditafsir. Karena pendeta edan miskin tafsir, lalu dia ngomong menafsir Alkitab itu berarti Yesus di kanan, Allah Bapa di kiri. Karena Anda miskin link ayat, Anda nggak punya link ayat. Clear? Tidak boleh Anda menafsir. Jadi gimana caranya? Oleh dorongan Roh Kudus. Bagaimana Pak Pendeta HTD kok bisa punya link Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 4 ayat 8, Wahyu 21 ayat 7. Gimana? Oleh dorongan Roh Kudus berbicara atas nama Allah. Ya, Roh Kudus kan Allah. Yang saya bicarakan apa? Ternyata Yesus Allah di surga. Yesus yang maha kuasa itu sendiri. Yesus yang duduk di atas tahta surga itu sendiri. Clear? Jadi Markus 16 ayat 19, Yesus duduk sebelah kanan, maksudnya sebelah kanan Allah, nggak taunya Yesus Allah itu sendiri. Jadi Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh. Itu baru benar. Itu maksudnya nubuatan. Waktu Yesus ngomong kan belum terjadi. Ya, jangan Anda menafsir. Ya. Contoh kedua, terdengar suara di dalam Matius 17 ayat 5 maupun di dalam Matius 3 ayat 17, maupun di dalam Yohanes 12 ayat 28 ya. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kan Matius 3 ayat 17 maupun Matius 17 ayat 5. Kemudian kalau Yohanes 12 ayat 28 kan Yesus ngomong, Bapa muliakanlah namamu. Terus dari terdengar suara, aku sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Anda tidak boleh tafsir, ini pasti suara Bapa. Terdengar suara dari surga, oh berarti suara Bapa. Ingat saudara, Yohanes 5 ayat 37, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Harus cari link ayat. Loh, ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Yang ngomong anakku kan berarti Bapa. Ingat, Bapa tidak pernah memperdengarkan suaranya. Ngomong gampangnya, Bapa nggak bisa ngomong, Bapa nggak bisa berfirman. Bagaimana dengan Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus sedang cerita tentang Bapa. Itu bukan suara Bapa, tapi Yesus menceritakan Bapanya. Bapa itu siapa sih? Kiasan Yesus. Bapa tidak pernah bisa ngomong, jadi tidak mungkin suara itu datang dari Bapa. Ya, tidak boleh ditafsir ya, pendeta-pendeta jangan mentafsir. Lalu itu suara siapa, Pak? Cari link ayat supaya bisa ketemu link. Gimana, Pak? Dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Caranya sembah Yesus. Ini kan semua kitab suci ini yang nyuruh nulis kan Yesus.
Kalau Anda baca kitab suci, kalau nggak paham, nanya sama Yesus. Tuh kayak saya nanya sama Yesus sebagai Allah. Tapi sembah dulu Yesus Allah. Kalau Yesus nggak kamu sembah jadi Allah, cuman jadi anak Allah, cuman jadi putra Allah, biar kamu teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukakan pikiranku mengerti kitab suci. Yesus bilang kamu itu teriak-teriak ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Anak Allah. Lalu Allahmu siapa? Allah kami Bapa. Sorry aku nggak kenal kamu. Matius 7 ayat 23. Hari ini ada teriak-teriak terus Yesus Tuhan, tapi kami berdoa bisa dikabulkan itu Pak. Doa aja sama iblis lebih dikabulkan. Ya, kalau kamu terpesona dengan yang namanya kekayaan, doa dikabulkan, kan sudah ada ayat Alkitabnya. Sembah aku kata iblis, semua tak kasih. Matius 4 ayat 9. Kalau kamu memakai ukuran yang penting doaku dikabulkan Pak, ya tidak usah jadi orang Kristen. Di luar Kristen tuh banyak yang doanya dikabulkan. Atau pakai ayat Alkitab, sembahlah iblis, maka kamu akan kekayaan luar biasa. Sana sembah iblis, ya. Ya, kalau standarmu pakai yang namanya kekayaan, ya. Jadi lalu suara siapa ya Pak? Kalau Bapak tidak bisa memperdengarkan suaranya, Bapak nggak bisa ngomong, lalu suara siapa? Cari link ayat. Link ayatnya kemana? 2 Petrus 1 ayat 17 ya. Itu suara dari Allah Bapa yang Maha Kuasa ya. Ini link lagi, ada link lagi. Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi siapakah Allah Bapa yang Maha Mulia? Kan dorongan Roh Kudus. Petrus ngomong begini ini dorongan Roh Kudus. Dia bersaksi atau berkata-kata, berbicara atas nama Allah. Jadi siapa? Allah Bapa, Roh Kudus. Siapa yang Maha Kuasa? Yang Maha Mulia, Roh Kudus. Karena ada linknya di dalam Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Jadi Anda jangan sampai tidak paham ya bedanya Bapa dan Allah Bapa. Kalau Allah Bapa itu Roh Kudus bisa bersuara. Kalau Bapa itu Bapa kiasan Yesus tidak bisa bersuara. Ngerti? Jadi Anda jangan ngotot menafsir lalu mengajarkan ke jemaat cara menafsir Matius 1 ayat Matius 17 ayat 5, Matius 3 ayat 7, Yohanes 12 ayat 49 yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi. Itu suara dari Bapa kita, Bapa di surga. Itu namanya kamu nafsir. Wong edan bebas, pendeta edan bebas mau nafsir semaumu sendiri, seenak wudelmu sendiri. Tanpa ayat Alkitab, cuman tafsir doang. Beda kalau Anda menyembah Yesus, Anda dibuka ngerti link. Oh ngerti link 2 Petrus 1 ayat 17. Oh ngerti link Efesus 1 ayat 17. Kok Pak Pendeta HTD mudah sekali ya cari tahu link, karena saya menyembah Yesus Allah. Saya menolak nembah Bapa. Kebalikan dengan kamu toh. Pendeta-pendeta yang memilih untuk jadi pendeta edan, ya toh. Ya, tidak ikut Alkitab tapi memakai tafsir, ya toh. Semaunya sendiri, semaunya wudelnya sendiri. Kalian kan kebalikan saya. Kalau kamu kan menyembah Bapa, menolak nyembah Yesus Allah. Aku kebalikannya. Aku Alkitabiah, menyembah Yesus Allah, menolak nyembah Bapa. Bapa wis finish. Ya, Bapa kekal itu Yesus, Bapa kiasan wis finish, lalu kembali lagi sebagai Bapa kekal, Alfa Omega. Yesus tidak pernah ngomong aku ini Bapa kekal, nggak ngomong gitu. Tapi Yesus ngomong aku Alfa Omega. Itu maksudnya Bapa kekal. Ya. Karena dia harus dari sejak awal Alfa Omega. Itu maksudnya Bapa kekal. Yang Anda sembah itu kan bukan ke Bapa kekal. Kalau saya penyembah Bapa kekal, maka yang saya sembah Yesus. Kalau kamu menyembah Bapa kiasan, yang kamu sembah Bapa, bukan Yesus. Beda toh? Beda. Ya. Ya, silahkan para pendeta, saya hanya mengingatkan kalau kamu membuat pengajaran begini loh caranya menafsirkan Alkitab. Alkitab tidak boleh ditafsir, tetapi harus dengan hikmat atau dengan dorongan Roh Kudus. Ya, harus dibuka pikiran ya. Lukas 24 ayat 45. Harus dibuka pikiran mengerti tentang kitab suci ya. Jangan Anda hanya membuat pengajaran yang tidak ada di Alkitab sehingga tafsiranmu wis tafsiran
Allah Esa dibilang tiga, satu dibilang tiga, satu dibilang kesatuan. Itu kan tafsirmu semua. Jangan miskin link, ya no? Jangan cuman gelar doang, doktor ngodok-ngodok yang kotor, tapi link ayat Alkitab miskin karena tidak paham, ya. Mestinya seorang hamba Tuhan itu harus banyak link. Di sini ngerti link, dibuka link. Supaya bisa dibuka, ya Anda harus nyembah Yesus, jangan nyembah Bapa, ya. Sembahlah Bapa yang kekal itu Yesus. Kalau kamu nyembah Bapa yang sekarang kamu sembah itu Bapa kiasan itu, yang sudah finish itu, makanya kamu nyembah Bapa kiasan, menolak nyembah Yesus. Nggak mungkin kamu nyembah Bapa, nyembah Yesus, nggak mungkin. Pasti Anda pilih salah satu, pilih Bapa atau pilih Yesus. Bapa dalam nama Yesus, nggak pernah ada Bapa dalam nama Yesus, ngarang gitu. Yang benar pilih. Kalau mau Bapa berarti kamu Kristen kambing, atau sembah Yesus berarti kamu Kristen domba, Kristen orang benar. Cuman itu pilihanmu, ya. Mau pilih Bapa atau mau pilih Yesus? Kalau saya pilih Yesus. Yesus Allah yang benar, ada ayat Alkitabnya, ya. Ada konteks waktu, ya. Dulu Bapa disembah betul kan, Bapa kiasan. Lebih dulu lagi Bapa kekal disembah oleh nabi-nabi, ya. Anda harus paham mana Bapa kekal, mana Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Itu cuma 3,5 tahun sampai 4 tahun. Selama Yesus melayani. Ya, waktu Yesus masih kecil dia nggak nyebut-nyebut Bapa. Yesus itu memunculkan Bapa kiasan kan ketika dia sudah umur 30 toh. Pada waktu dia mulai melayani, baru dia ngomong Bapa, Bapa, Bapa. Walaupun waktu umur 12 tahun di dalam Lukas 2 ayat 49, Yesus juga ngomong, kamu kok nyari aku sih, aku kan harus ada di dalam rumah Bapakku. Ya cuman sekali itu ngomong Bapak. Ya, jadi pada singkat dan clear, tidak boleh atau dilarang menafsir Alkitab. Kalau ada pendeta yang justru membuat pengajaran begini loh cara menafsir Alkitab, itu pendeta edan, ya. Pendeta edan, ya. Tidak Alkitabiah, tidak ada di Alkitab semua yang dia tafsir. Karena Alkitab tidak boleh ditafsir, tetapi harus cari link, ya. Kalau cari link ayat itu bukan menafsir. Gara-gara tafsir kan Allahnya jadi 3 loh. Satu jadi bilang kesatuan, ya. Allah kok kesatuan, nggak ada. Allah kesatuan, Allah itu satu, ya. Roh jadi pribadi itu kan gara-gara tafsir, ya. Ayat Alkitab roh, tapi kok tafsirnya jadi pribadi, ya. Ya, satu jadi 3 tapi 1. Terus apa, baptisan itu dalam nama Yesus kok jadi percek, jadi itu kan tafsiran semua, ya. Ya, itu pendeta edan, wong edan. Tapi pendeta edan itu bebas, ya. Supaya para jemaat tahu, ya loh, Anda mau pilih jadi yang edan apa yang ikut Alkitab? Yang waras ikut Alkitab. Apa kata Alkitab? Tidak boleh ditafsir. Kalau tidak paham, tanya. Ya. Sekolah, ikut sekolah Alkitab, nanti kan Anda dibuka pikiran oleh Yesus. Buktinya, ya, ratusan, hampir 1.000 mahasiswa sekolah tinggi Alkitab yang sudah hampir lulus, mereka tahu semua, tahu yang namanya caranya. Oh, ternyata kita dibuka pikiran, tahu mereka, ya. Sekarang pendeta-pendeta sudah banyak mulai dibuka. Bener ya, ternyata Allah itu esa, dan Allah esa itu Yesus Kristus, nggak ada Bapa di surga. Sudah mulai tahu, kecuali pendeta-pendeta yang memilih, aku pilih jadi pendeta edan. Tafsir pokoknya, pengajaran pas, tafsir nggak pakai Alkitab. Yuk ikut sekolah tinggal kitab supaya paham. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, pendeta Hendita BBS. Haleluya.